Perkenalkan, saya Dwi Yuliani dari Tadris Bahasa Indonesia kelas 6B. Kali ini saya akan membuat video micro teaching tentang KD32, yaitu menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu harap semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang baik ya. Meskipun kita di tengah pandemi dan kita belum bisa bertemu langsung untuk pertemuan tatap muka, akan tetapi itu bukanlah menjadi alasan untuk menyurutkan semangat kita untuk terus belajar. Dan yang pasti belajar bahasa Indonesia. Baiklah anak-anakku yang ibu sayangi dan ibu banggakan, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, semoga dengan doa tadi kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam hal apapun, terutama dalam kegiatan belajar kita. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan materi dan sedikit menjelaskan pada kalian melalui video pembelajaran ini. Kira-kira ada yang masih ingat atau tidak? Kali ini kita akan belajar tentang apa? Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang penggambaran tentang suatu objek. Objek tersebut bisa berupa manusia, hewan, lingkungan, bahkan tempat bersejarah juga bisa digambarkan dalam paragraf ini. Hayo, kemarin paragraf apa ya namanya? Iya, betul sekali, yaitu paragraf deskripsi, atau biasa kita sebut dengan teks deskripsi. Nah, pada video sebelumnya kalian sudah mengetahui kan apa itu teks deskripsi dan berkenalan dengan teks deskripsi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Jadi, kita akan mempelajari secara terperinci bagian-bagian atau struktur dari teks deskripsi dan menelaah bahasanya secara rinci. Nah, materi ini bertujuan sebagai bekal kalian untuk menghasilkan teks deskripsi yang benar dan baik. Namun, sebelumnya saya akan menyampaikan kompetensi dasar yang harus kalian ketahui pada pertemuan kali ini. Yaitu yang pertama, menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas wisata yang didengar ataupun dibaca. Kemudian, kalian nanti menyajikan data gagasan pesan dalam bentuk teks deskripsi tentang sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas wisata secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan dan tulis. Nah, untuk tujuannya yang pertama yaitu semoga setelah ini kalian bisa merinci bagian-bagian struktur teks deskripsi, kemudian menentukan bagian identifikasi dan deskripsi bagian pada teks deskripsi yang disajikan, kemudian menentukan variasi pola pengembangan teks deskripsi, kemudian menelaah bagian struktur yang sesuai untuk melengkapi teks deskripsi yang dirumpangkan, serta menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Kemudian setelah itu, kalian bisa merencanakan penulisan teks deskripsi, kemudian bisa menulis teks deskripsi dengan memperhatikan pilihan kata, melengkapi struktur dan kaidah penggunaan kata, kalimat, tanda baca, atau ejaan. Kemudian menyunting teks deskripsi dengan memperhatikan pilihan kata, kemudian menyajikan secara lisan teks deskripsi dalam konteks pembawa acara televisi mendeskripsikan objek. Kali ini yang pertama akan kita pelajari adalah tentang mencermati struktur teks deskripsi. Nah, teks apapun itu termasuk teks deskripsi pasti memiliki yang namanya struktur. Struktur pada teks itu membedakan antara satu jenis teks dengan jenis yang lainnya. Supaya teks yang kita buat itu betul urutannya, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu struktur jenis teks itu. Nah, dalam teks deskripsi, strukturnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, deskripsi umum, yang kedua yaitu deskripsi bagian, dan yang ketiga, simpulan atau kesan. Nah, yang pertama kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu deskripsi umum atau yang biasa kita sebut identifikasi. Nah, bagian yang paling awal dari teks deskripsi.
Jadi di sini itu menjelaskan mengenai perkenalan apa sih yang dibahas di teks itu. Nah, kita bisa menuliskan nama objek, terus lokasi, terus sejarah lahirnya, makna nama, ya pokoknya pernyataan umum tentang objek yang dideskripsikan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu deskripsi bagian. Nah, ini tuh merinci bagian objek berdasarkan tanggapan penulis. Jadi, ketika sudah berkenalan dengan objeknya, maka di bagian teks deskripsi, bagian selanjutnya yaitu kita bisa merinci objek tersebut. Nah, jadi ini tuh berisi tentang bagian topik yang dideskripsikan secara rinci. Misal, tentang ciri fisik, ada warna, mungkin ukuran, mungkin sifat-sifat ya, asal, terus kesukaan dan lain-lain. Nah, deskripsi hanya memberikan informasi mengenai tempat, benda atau orang, binatang tertentu yang dibahas. Nah, jenis pengembangan deskripsi bagian itu ada beberapa ya. Yang pertama yaitu deskripsi bagian berdasarkan ruang. Jadi ini tuh berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misal penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, terus mungkin bagian tengah, mungkin bagian belakang, mungkin ya seperti itu. Jadi perincian ruang itu juga dapat menyebut nama ruang-ruang dan ciri-cirinya. Nah, kemudian deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek, berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Contohnya pantai digambarkan bawah lautnya, bibir pantai, ombak dan pasirnya, kemudian pemandangan, tumbuhan, dan hewan pantai. Nah, selanjutnya deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung ya, berisi perincian bagian awal, mulai meningkat puncak atau inti, kemudian penutup. Ya, misalnya aja penulis mendeskripsikan awal pemintasan, kemudian puncak adegan, kemudian mulai meluruh dan penutup. Kemudian yang terakhir yaitu deskripsi bagian berupa pemfokusan. Nah, berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Contoh bagian yang saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya ya. Desain dengan cat cerah memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Nah, kemudian ya struktur dari teks deskripsi yang terakhir yaitu simpulan atau kesan. Nah, bagian terakhir ini berisi kalimat-kalimat untuk menutup teks deskripsi dengan kesimpulan mengenai objek yang sudah dideskripsikan, atau bisa juga berisi tentang kesan umum terhadap objek yang dideskripsikan. Nah, terkadang ada juga yang tidak menggunakan bagian ini. Tidak apa-apa, tapi dengan begitu maka struktur bagiannya tidak lengkap, tapi masih bisa disebut dengan teks deskripsi begitu. Nah, ini ada tabel struktur teks deskripsi ya. Coba kalian bisa baca di sini. Bisa kalian lihat ya, di sini ada identifikasi. Nah, itu kan ada nama objek, ada lokasi, ada gambaran umumnya. Ya. Nah, kemudian ini ada paragraf selanjutnya ya. Paragraf berikutnya berisi deskripsi bagian, yaitu ada memerinci objek. Kalian bisa baca dulu. Nah, yang selanjutnya ada penutup. Nah, ini pada penutup ada kesan umumnya ya. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah unsur kebahasaan. Nah, kalaupun ya kita tuh membuat teks sebagus mungkin namun kita tidak bisa menuliskan dengan benar tata bahasanya, maka teks yang kita buat itu akan kurang bagus. Nah, jadi kita harus belajar tentang unsur bahasanya. Nah, yang pertama yaitu menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Contohnya ingin menggambarkan sesuatu hal yang berwarna, ya kita tidak boleh hanya menyebut benda ini berwarna tanpa diperinci, nggak boleh. Jadi harus dijelaskan apa warnanya secara rinci, harus detail. Contohnya kita ingin mendeskripsikan buah ceri ya, ini buah ceri ini berwarna. Jadi nggak boleh cuma itu toh, harus buah ceri ini warna merah, nah bentuknya bulat dan sebagainya. Harus menjelaskan secara rinci apa yang kalian lihat.
Nah, yang kedua yaitu ada kaitannya dengan panca indera, seperti penglihatan, penciuman, pengecapan, peraba ya, dan juga pendengaran ya. Contohnya kalau penglihatan, contoh kita melihat zebra ya. Kalian deskripsikan itu warna zebra itu apa? Hitam dan putih. Jangan kalian bilang warnanya orange ya. Kemudian penciuman, contoh saat kita di kandang harimau ya, terus tercium aroma amis. Nah, dari sisa daging yang dimakan harimau itu. Kemudian pengecap atau lidah. Nah, contoh kita sedang kulineran ya di kota mana gitu. Terus kita makan makanan khas kota itu. Nah, kita bisa memberi gambaran makanan khas tersebut tuh rasanya gimana. Gurih atau lezat, enak, seperti itu. Kemudian ada peraba, dan yang terakhir ini pendengaran ya, atau kita menggunakan telinga. Contohnya aja saat kita di pantai terus debur ombak terdengar berirama, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu penggunaan kata dengan kata dasar atau KPTS. Nah, ini ada aturannya ya. Huruf awal tadi K, T, S, P itu akan luluh. Contohnya kata memukau. Nah, pembentukannya itu kan men dan juga pukau. Itu kan ada huruf P ya. P jadi luluh jadi memukau. Kemudian kemas jadi mengemas. Itu kan dari pembentukannya men dan kemas. Nah, huruf K itu. Kemudian tutup jadi menutup. Itu kan dari men dan tutup. Kemudian sapu, menyapu, bukan mensapu ya. Itu kan pembentukannya dari men dan juga sapu, tapi jadinya menyapu. Tapi aturan ini tuh ada pengecualiannya juga. Pengecualiannya itu tidak berlaku untuk jenis klaster. Apa itu klaster? Klaster itu yaitu huruf konsonan yang double. Jadi contohnya dari kata kritik. Kritik itu kan K konsonan, R konsonan juga ya. Jadi kritik itu kalau ada men itu bukan jadi meritik ya, tapi mengkritik. Contoh lain transfer. Jadi jadinya tuh mentransfer, bukan meransfer ya. Nah, kemudian yang keempat, menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat. Misal dalam kata indah terdapat beberapa sinonim kan. Contohnya elok, permai, memukau ya. Terus yang kelima, menggunakan kata depan pada teks deskripsi. Kata depan di, dari, pada, ke. Nah, contoh dari kalimat drama teater mahasiswa TBI dipentaskan di Taman Budaya Jawa Tengah. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, kata di pada kata dipentaskan itu termasuk imbuhan, sedangkan kata di Taman Budaya Jawa Tengah itu adalah kata depan, jadi harus dipisah. Nah, selanjutnya yang keenam, penggunaan kata khusus. Apa itu kata khusus? Yaitu kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Nah, contohnya kalau kata umumnya itu hewan peliharaan, nah kata khususnya yaitu kucing, kelinci, burung, kambing, ayam, begitu ya. Kemudian yang ketujuh, penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Contohnya itu tempat di Lampung, di Bekasi. Nah, contoh yang arah itu di bagian timur kampus. Nah, kemudian yang kedelapan, penggunaan kalimat bermajas. Contoh kalimatnya, pasir di pantai itu selembut bedak bayi. Itu maksudnya bukan berarti pantainya itu ada pasir bedak bayi, bukan, tapi karena pasirnya itu lembut, jadi diibaratkan dengan bedak bayi, begitu ya. Kemudian yang 9, yang terakhir, yaitu penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Nah, contohnya aja kata indah, elok, permai, cantik. Nah, contoh pada kalimatnya pantai indah nan permai. Jadi udah indah, permai juga ya. Nah,
Itu tadi beberapa materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Sudah paham sampai sini? Nah, untuk mengetes apakah kalian sudah paham atau belum, nanti akan saya beri beberapa tugas yang akan saya kirimkan di grup WhatsApp ya. Jadi setelah ini, kalian bisa segera ke grup dan dikerjakan. Nah, tugas ini nanti saya anggap sebagai bukti presensi kalian untuk mengikuti pelajaran pada kali ini. Jadi segera dikerjakan ya. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung video pembelajaran. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi Ibu masih terdapat kekurangan maupun kesalahan. Nah, nanti jika kalian masih ada pertanyaan ya bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Jadi, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, jaga imun, jaga mood, dan selalu semangat untuk belajar. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.